Selamat siang para teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Tuhiru. Saya moderator perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi kami tentang insertion sort beserta kompleksitasnya. Simak videonya teman-teman. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Julia Tuhiru dan teman saya Josiren Warin, Martin Laritmas, dan Kenny Kaswitela. Kita masuk langsung pada pembahasannya. Insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah diurutkan sebelumnya. Algoritma ini mirip seperti kita menyusun kartu di tangan saat bermain kartu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu cara kerja insertion sort. Jadi, cara kerja insertion sort adalah, misalkan kita mempunyai data yang di dalamnya ada 5, 3, 4, dan 1. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, kita ambil elemen kedua, yaitu 3. Kemudian kita bandingkan dengan elemen sebelumnya, yaitu 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita tukar posisinya. Kemudian langkah yang kedua, kita ambil elemen ketiga, yaitu 4. Kita bandingkan dengan elemen sebelumnya, yaitu 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka kita menukar posisinya. Sekarang, bandingkan lagi dengan 3, karena 4 lebih besar dari 3. Langkah yang terakhir, kita ambil elemen keempat, yaitu 1. Kita bandingkan dengan 5, 4, dan 3. Karena 1 lebih kecil dari semuanya. Kita geser elemen-elemen itu ke kanan, lalu masukkan 1 di posisi pertama, dan hasil akhirnya yaitu 1, 3, 4, 5. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Nama saya Jose Bergman Serenwarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kompleksitas waktu. Yang pertama di sini, misalkan n sama dengan jumlah elemen dalam array. Untuk setiap elemen diperbandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya dan menggeser posisinya agar terurut. Dari proses ini kita dapat menghitung kompleksitas waktu atau time complexity berdasarkan 3 kondisi ini. Yang pertama, 1, kasus terbaik atau best case. Kondisi data sudah terurut. Setiap elemen hanya perlu dibandingkan sekali dengan elemen sebelumnya, karena tidak perlu ada pergeseran pada rumus waktu. Contoh, Tn sama dengan C1 kali N ordo N kuadrat, kompleksitas waktu terbaik ON atau yang disebut ordo kuadrat. Berikut kita lanjut ke 3 kasus terburuk atau worst case. Yang pertama ada kondisi data terurut terbalik dari urutan yang diinginkan. Setiap elemen harus dibandingkan dengan semua elemen sebelumnya dan digeser satu persatu. Rumus waktu Tn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya. Kemudian ada N min 1 kurang 1 sama dengan N kurang 1 per 2. Jadi ordo kuadrat pangkat 2. Yang berikut kompleksitas waktu terburuk. Ordo kuadrat pangkat 2 artinya algoritma akan melakukan perbandingan dan pergeseran semaksimal mungkin sehingga memerlukan waktu paling lama. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan beta nama Kenny Kaswitela. Di sini beta akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kompleksitas ruang. Yang pertama, kompleksitas ruang. Bayangkan kita punya meja kerja. Saat kita mengerjakan tugas, kita pasti butuh kertas, pena, dan mungkin buku catatan. Semakin besar tugasnya, semakin banyak ruang atau space yang kita pakai di meja itu. Kalau meja itu penuh, kita tidak bisa kerja lagi di situ. Dalam pemrograman kompleksitas ruang,
adalah ukuran seberapa banyak memori, seperti RAM di komputer, yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma atau program untuk menyelesaikan tugas. Ini termasuk variabel yang kita buat, array atau list data, dan struktur data lain seperti stack atau queue. Selanjutnya, kompleksitas ruang tidak sama dengan kompleksitas waktu atau time complexity, yang mengukur seberapa lama program berjalan. Ruang fokus pada berapa banyak tempat penyimpanan yang dipakai, bukan kecepatan. Kenapa penting di dunia nyata? Memori komputer terbatas. Kalau program makan memori terlalu banyak, bisa bikin komputer lambat atau crash atau boros biaya dan lain-lain. Cara mengukur kompleksitas ruang, kita biasa pakai notasi Big O yang sama seperti di time complexity. Ini menggambarkan pertumbuhan ruang saat input data bertambah besar. Contoh sederhana, ordo 1, ruang konstan. Enggak peduli seberapa data input, ruang yang dipakai tetap sama. Seperti kita pakai satu pena saja meski tugas panjang. Yang kedua, ordo N atau ruang linear. Ruang bertambah sebanding dengan ukuran input atau jumlah data, seperti buat catatan sebanyak halaman buku yang kita baca. Yang ketiga yaitu ordo kuadrat. Ruang kuadritik, ruang bertambah 2 kali lipat dari ukuran input, jarang dipakai atau karena boros. Ya, kesimpulan dari itu, kompleksitas ruang adalah ukuran meja kerja atau programmu mulai dari ordo 1 yang irit sampai ordo n kuadrat yang boros. Perkenalkan, nama saya Martin Artmas. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada kondisi data yang dimana ada terbaik, yang dimana kompleksitas waktunya ordo n, sedangkan kompleksitas ruangnya ordo 1. Kemudian ada rata-rata, yang dimana kompleksitas waktunya ordo n kuadrat dan kompleksitas ruangnya ordo 1. Dan yang terakhir ada terburuk, kompleksitas waktunya ordo n kuadrat dan kompleksitas ruangnya ordo 1. Jadi kondisi terbaik itu terjadi saat data sudah terurut dari awal, setiap elemen cukup dibandingkan satu kali. Maka yang dibutuhkan hanya ordo n, artinya waktu meningkat sebanding dengan jumlah data. Jadi kompleksitas ruangnya itu tetap ordo 1 karena tidak perlu memori tambahan. Yang berikut itu kondisi rata-rata. Kondisi rata-rata itu terjadi saat diacak. Sebagai elemen perlu dibandingkan dengan geseran beberapa kali. Maka waktu yang dibutuhkan ordo n kuadrat, artinya semakin banyak data, waktu meningkat kuadrat dari jumlah data. Jadi kompleksitas ruangannya itu tetap ordo 1. Yang berikut kondisi terburuk. Kondisi terburuk itu terjadi saat data terurut terbalik, secara elemen harus dibandingkan dengan semua elemen sebelumnya. Maka waktu yang dibutuhkan ordo n kuadrat paling lambat. Jadi kompleksitas ruangannya itu tetap ordo 1 karena semua proses dilakukan di tempat. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih sudah menonton.